Sebelum melangkah ke materi peradaban rempah yang sebenarnya, ada baiknya kita tuntaskan dulu pembahasan mengenai jalur rempah kematian ini. Dalam buku yang berjudul The Spice Route, A History, John Key menyatakan bahwa jalur rempah adalah salah satu anomali terbesar dalam sejarah yang terselubung dalam kabut. Jalur tersebut sudah eksis sebelum seorang pun tahu tentang konfigurasinya. Kemudian pakar sejarah rempah-rempah itu pun melanjutkan pandangannya. Apakah ini penting? Karena ada yang mencoba berargumentasi bahwa jalur perdagangan kuno bukan terbentang dari Indonesia hingga Italia. John Key menyatakan hal tersebut karena banyak pihak yang mencoba memberi alternatif mengenai asal-usul rempah-rempah yang sudah sampai ke kawasan Mediterania di era ribuan tahun sebelum Masehi. Bersamaan dengan Jack Turner, John Key adalah sejarawan yang menyoroti eksistensi tanaman rempah di Yunani dan Romawi di masa lalu. Oke, saya tambah lagi referensinya. The first authentic, if fragmentary, records of the use of spices and herbs may date from the Pyramids in Egypt, approximately 2600 to 2100 BC. Onions and garlic were fed to the 100,000 laborers who toiled in the construction of the Great Pyramid of Keops as medicinal herbs to preserve their health. A monument dedicated to the Egyptian pharaohs dating from the 25th century BC records the receipt of a great quantity of ebony, gold, and silver, and 80,000 measures of myrrh from the land of Punt. Later, when they became essential ingredients in the embalming process, cassia and cinnamon were imported to Egypt from China and Southeast Asia. To appease the gods of death, the bodies of important personages were preserved against decay by embalming, which involved cleansing the interior of the abdomen and rinsing it with fragrant spices, including cumin anise, marjoram, cassia, and cinnamon. The origin of perfumery is shrouded in obscurity, but the word perfume, per through fumum and smoke, suggests that it was first obtained by burning aromatic gums and hardened oozings from resinous woods, such as Delium balsam, myrrh, and frankincense. Terjemahannya sebagai berikut. Catatan otentik pertama, meskipun terpisah-pisah, tentang penggunaan rempah-rempah dan tanaman herbal mungkin berasal dari zaman piramida di Mesir, kurang lebih 2600 hingga 2100 sebelum Masehi. Bawang merah dan bawang putih dikonsumsi oleh 100.000 orang pekerja yang berjuang untuk membangun piramida besar Cheops sebagai tanaman obat untuk menjaga kesehatan mereka. Sebuah monumen yang didedikasikan untuk Firaun Mesir Sahure, yang berasal dari abad ke-25 sebelum Masehi, mencatat penerimaan sejumlah besar kayu eboni, buah pala, emas, perak, serta 80.000 kilo kemenyan dari negeri Punt. Belakangan, ketika bahan-bahan tersebut menjadi komoditas penting dalam proses pembalseman, cassia dan kayu manis menjadi komoditas yang diimpor ke Mesir dari Cina dan Asia Tenggara. Untuk menenangkan para dewa kematian, jenazah tokoh-tokoh penting diawetkan dari pembusukan dengan pembalseman, yang meliputi pembersihan bagian dalam perut dan membilasnya dengan rempah-rempah wangi, termasuk jintan, ades manis, daun aromatik, cassia, dan kayu manis. Asal-muasal wangian masih belum jelas. Namun, kata parfum, per, through fumum, dan smoke merupakan penggunaan parfum paling awal dalam bahasa Inggris. Secara khusus berarti bau sesuatu yang terbakar, dan akar kata Latinnya juga berasap fumari berarti merokok, dan per berarti melalui asap, menunjukkan bahwa wewangian pertama kali diperoleh dengan membakar getah aromatik dan cairan keras yang berasal dari kayu resin, seperti belium, balsam, mur, dan kemenyan. Pernyataan tadi disampaikan oleh Frederick Rosengarten Jr. dalam bukunya yang berjudul The Book of Spices. Dan jika sobat peradaban masih penasaran dengan referensi yang terdapat pada tetralogi buku saya, silakan pelajari buku-buku Jack Turner yang berjudul Spice, The History of a Temptation, Michael Crondell, The Taste of Conquest, The Rise and Fall of the Three Great Cities of Spice, Paul Friedman, Out of the East, Spices, in the Medieval Imagination, Charles Corn, Sense of Eden, A History of the Spice Trade, Dry Here Dangerous Tastes, The Story of Spices, Dawn Food in the Ancient World, From A to Z, Dawn Siren Feasts, A History of Food and Gastronomy in Greece. Yang keduanya merupakan karya Andrew Dalby. Apakah sobat ingin tahu apa kata mereka di buku-bukunya? Singkatnya, para ahli tanaman herbal dan rempah itu sepakat menyatakan bahwa Indonesia adalah rumah bersalin bagi rempah-rempah yang dari buminya tumbuh komoditas tersebut tanpa bisa dibendung. Lalu, selanjutnya, beberapa di antara banyak para ahli pun mengakui bahwa ada kapal-kapal kargo berukuran besar yang mengantarkan rempah-rempah itu ke Mesir kuno dan Mesopotamia di milenium kedua dan ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya, mereka pun tidak menolak tentang fakta ditemukannya jejak-jejak rempah di Israel dan Palestina
pada milenium kelima sebelum Masehi, dan Skandinavia di milenium ke-7 sebelum Masehi. Satu hal yang paling membuat para ahli kerap bertanya-tanya adalah dalam persoalan kapal. Mereka bingung dan ragu untuk menunjuk kepada suatu entitas negeri tertentu yang sudah memiliki peradaban maju dalam hal pembuatan kapal, sebagaimana yang tersurat dan digambarkan oleh tablet-tablet bangsa Sumeria. Nah, kaget kan? Atau syok banget? Baik, kalau sobat peradaban masih penasaran, ayo ikuti terus petualangan para leluhur bangsa kita. Jangan khawatir, semua yang kami tuturkan di channel ini bukanlah dongeng, melainkan sebuah realitas faktual mengenai sepak terjang nenek moyang bangsa Indonesia dalam melayani peradaban dunia. Tapi jangan lupa untuk memberi semangat kami dengan like, share, dan komennya. Ya,